Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa 3 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Integra Indo Cabinet, atau dengan kode WOOD, lalu saham yang kedua KF, dan yang ketiga IDPR. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari Integra Indo Cabinet dulu. Nah, untuk Integra Indo Cabinet, di sini saya akan menggambarkan sebuah support trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk harga, sebentar. Nah, yang dimana untuk harga, setelah mencapai support trendline ini, mulai menandakan adanya rejection. Dan juga saya akan menggambarkan sebuah resistance trendline di sini. Nah, kemungkinan untuk WOD bisa nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Karena di sini harga sudah mulai menandakan adanya rejection di support trendline-nya, kemungkinan akan bergerak naik nantinya sampai ke resistance trendline-nya. Nah, bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resistance trendline ini. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk WOD akan bergerak naik nantinya, atau lanjut bergerak naik, bisa nanti ke sini dulu, di harga 760, lalu di sini, di harga 780, lalu di sini, di harga 795. Nah, jika nanti mampu breakout untuk resistance trendline ini, maka untuk WOD akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Nah, akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk WOD bisa nanti bergerak turun lagi sampai ke support trendline ini. Nah, dan di sini juga untuk WOD tertahan jika kita tarik support di sini. Pertama di sini di harga 710, lalu di sini di harga 720. Nah, boleh kita lihat untuk support ini selalu menahan pergerakan dari WOD jika bergerak turun. Jadi nanti untuk WOD akan lebih condong untuk bergerak naik. Tetapi untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resistance trendline-nya. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk WOD akan bergerak naik nanti ke area target yang di sini. Akan tetapi tetap nanti memperhatikan apabila harga mampu breakdown untuk support trendline ini, atau nanti support yang ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk WOD akan bergerak turun nantinya, bisa ke sini dulu, 690, saya ganti dulu warnanya, warna merah, 690, lalu ke sini, di harga 675. Nah, jika nanti mampu breakdown untuk support trendline ini, atau titik supportnya, maka untuk WOD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Nah, boleh nanti mencatat untuk support yang ini, yang di harga 710. Jika nanti mampu di breakdown, maka untuk WOD akan melanjutkan turunnya sampai ke 690 dan juga 675. Tetapi jika nanti support ini tidak di breakdown, maka untuk WOD akan lebih dominan nanti bergerak naik dan bisa breakout untuk resistance trendline ini. Maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di support trendline-nya dan juga di resistance trendline-nya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk WOD seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Kimia Farma, atau dengan kode KF. Di sini saya akan menggambarkan. Sebentar saya zoom dulu ke sini. Untuk KF membuat pola double bottom di sini. Boleh kita lihat bottom yang pertama yang ini. Lalu bottom yang kedua di sini. Dan untuk neckline-nya di sini. Yang dimana untuk neckline ini sudah di breakout oleh harga. Dan untuk pola double bottom-nya sudah valid terbentuk. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk KF
bisa nanti bergerak naik. Nah, untuk KF boleh kita lihat di sini. Setelah di breakout, boleh kita lihat di breakout di sini, lalu bergerak turun, lalu bergerak naik kembali. Nah, kemungkinan untuk KF bisa nanti langsung melanjutkan naiknya. Pertama nanti ke sini dulu, di harga 2440, lalu ke sini, sebentar, saya ganti dulu warnanya, 2440, lalu di sini, di harga 2480, lalu di sini, di harga 2530. Nah, kemungkinan KF bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, selama untuk area neckline ini atau demand ini belum di breakdown oleh harga, maka untuk KF sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Karena bisa saja nanti untuk KF di sini bergerak sideways dulu di atas dari area neckline ini. Bisa nanti bergerak turun dulu, lalu nanti bergerak naik kembali. Jika nanti area neckline ini belum di breakdown oleh harga, maka untuk KF berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Nah, untuk target yang paling mungkin dicapai, yaitu target yang pertama dan target yang kedua. Nah, maka dari itu boleh Anda memperhatikan untuk area demand ini. Saya buat dulu harganya. 2350 sampai 2370. Nah, untuk area demand-nya di sini. Nah, maka dari itu boleh Anda memperhatikan untuk area demand yang ini. Jika nanti bergerak turun dulu, maka untuk KF masih sangat berkemungkinan untuk bergerak naik nantinya. Kecuali harga bisa breakdown untuk area demand yang ini. Jika nanti bisa di breakdown untuk neckline ini atau demand ini, maka untuk KF akan bergerak turun nantinya sampai ke support yang di sini, yaitu di harga 2300. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk KF seperti ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Indonesia Pondasi Raya atau dengan kode IDPR. Di sini saya menggambarkan sebuah area demand dan juga sebuah resistance sentralan di sini. Dan untuk area demand-nya di harga, sebentar, 200 sampai 216. Nah, boleh kita lihat untuk harga tidak mampu breakdown untuk area demand yang ini. Dan boleh kita lihat setelah mencapai demand, harga dipantulkan sampai ke resisten terlainnya. Nah, kemungkinan untuk IDPR akan bergerak naik nantinya sampai ke resisten terlain ini. Bergerak naik nanti ke sini, lalu nanti bisa dipantulkan ke area demand lagi, atau nanti malah breakout untuk resisten terlainnya. Nah, jika nanti mampu di breakout resisten terlain ini, maka untuk IDPR akan melanjutkan naiknya, bisa nanti ke sini dulu. Pertama di sini, di 252, lalu ke sini, 270, lalu ke sini, di harga 286. Nah, jika nanti bisa di breakout untuk resisten terlain ini, maka untuk IDPR bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk IDPR bisa nanti dipantulkan sampai ke area demand yang sini, yaitu di harga 200 sampai 216. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah resisten terlain di sini dan juga sebuah area demand. Jika nanti harga bisa breakout untuk resisten terlainnya, maka untuk IDPR akan bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Tetapi jika nanti tidak di breakout, maka bisa dipantulkan lagi sampai ke area demand yang ini. Nah, tetapi jika nanti untuk harga bisa breakdown demand ini, maka untuk IDPR bisa nanti bergerak turun, pertama ke sini, di harga 186, lalu ke sini, di harga 176. Jika nanti bisa breakdown demand ini, maka untuk IDPR akan bergerak turun ke sini. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan untuk area demand-nya dan juga resisten terlainnya di sini. Nah, kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui. Analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja
bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.